Sebesar apapun pencapaian kita saat ini, ingatlah, orang yang paling berjasa dalam setiap pencapaian kita adalah orang tua kita. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama Denaf Official. Dan pada kesempatan kali ini, Denaf Official ingin menceritakan sebuah film yang plot twistnya cukup membuat kita nyesek, berjudul Sarkaru Paripata 2022. Tapi sebelum ke ceritanya, seperti biasa Denaf Official ingin menyapa para penonton terlebih dahulu. Karena tanpa para penonton, Denaf Official tidak akan mungkin bisa berkembang seperti ini. Di antaranya, Fahdan dari Blitar, Gonzales dari Kalimantan Barat, Sarwani Sarau dari Balangan, Nando Firnando dari Lampung, Selalu Belajar dari Ngawi, Srinidi dari Kalimantan Barat, Rafa Fadli dari Lampung, Mochi Loi dari Binjai, Wulan dari Makassar, serta seluruh para penonton Denaf Official yang mohon maaf belum bisa tersapa semuanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung lanjut ke ceritanya. Let's go. Di suatu hari, seorang anak bernama Mahes menemani ayahnya mendatangi sebuah bank, di mana niat kedatangan ayah Mahes ke bank tersebut adalah untuk meminta maaf dan meminta keringanan. Karena untuk saat ini, ayah Mahes belum bisa membayar cicilan hutangnya ke bank tersebut. Jadi, ayah Mahes meminta keringanan waktu untuk dia bisa mencari uang terlebih dahulu guna membayar cicilan dan melunasi hutang-hutangnya. Namun si ibu karyawan bank yang belum bisa kita lihat wajahnya ini tidak mau memberikan keringanan dan akan segera menyita seluruh aset yang dimiliki oleh ayah Mahes sebagai konsekuensi karena ayah Mahes tidak bisa melunasi hutang-hutangnya. Oleh karena itu, karena tidak diberikan keringanan, ayah Mahes pun pulang bersama Mahes dengan penuh kesedihan dan ketakutan serta kepanikan. Sehingga, sampai malam harinya, karena masalah tersebut, ayah Mahes pun tidak bisa tidur dan mencurahkan seluruh kesedihan serta kepanikannya terhadap istrinya alias ibu Mahes. Namun yang tidak mereka ketahui adalah, ternyata Mahes belumlah tidur dan mendengarkan seluruh keluh kesah ayahnya sejak tadi. Singkat cerita, di keesokan harinya, di saat Mahes terbangun dari tidurnya, alangkah terkejutnya Mahes ketika Mahes melihat kedua orang tuanya sudah tewas gantung diri. Singkat cerita, setelah selesai mengkramasi jenazah kedua orang tuanya, Mahes pun dibawa pergi oleh guru sekolahnya yang bernama Kang Kohar, karena rumahnya akan segera disita oleh bank. Namun sebelum pergi, Mahes melihat sebuah surat yang ditinggalkan oleh ayahnya, di mana surat tersebut adalah surat permintaan maaf dari ayahnya, karena ayah dan ibunya lebih memilih menyerah dan mengakhiri hidup mereka. Meskipun sebenarnya, ayah dan ibunya sangat ingin sekali bisa menemani Mahes dan melihat Mahes tumbuh dewasa. Lalu, ayahnya juga meminta maaf karena dia dan istrinya tidak bisa meninggalkan warisan apapun untuk Mahes. Dan ayahnya hanya bisa memberikan uang 1 rupiah sebagai peninggalan terakhir alias warisan untuk Mahes. Setelah membaca surat peninggalan ayahnya, Mahes pun pergi meninggalkan kediamannya bersama Kang Kohar. Dan dengan penuh kesedihan, dia pun meninggalkan rumah yang penuh kenangan dirinya bersama kedua orang tuanya yang kini sudah disita dan sedang dilelang oleh pihak bank. Sarkaru Paripata. Dan karena Kang Kohar bukanlah orang kaya, Kang Kohar pun mendaftarkan Mahes ke sebuah panti asuhan untuk dirawat dan dibesarkan di panti asuhan tersebut. Namun sebelum masuk ke panti asuhan tersebut, Mahes yang sedang menunggu Kang Kohar di depan panti asuhan, dia pun terus memandangi uang 1 rupiah pemberian ayahnya. Sehingga di sini, Mahes pun teringat dengan perkataan ayahnya, di mana ketika itu, ayahnya mengatakan bahwa orang kuat adalah mereka yang tidak mempunyai hutang. Orang kuat adalah mereka yang bisa membayar dan melunasi seluruh hutang-hutangnya, ungkap ayah Mahes. Setelah itu, Mahes pun mendatangi seorang ibu-ibu pembuat tato dan meminta si ibu untuk mentato uang 1 rupiah di lehernya. Dan setelah hari itu, Mahes pun masuk dan dibesarkan di panti asuhan ini. Sampai akhirnya, bertahun-tahun pun telah berlalu. Dan Mahes kecil kini sudah tumbuh dewasa yang tinggal dan menetap di Amerika. Dan kini, Mahes sudah menjadi orang kaya yang hidup berkecukupan. Di mana Mahes kini sudah mempunyai sebuah perusahaan sendiri. Di mana perusahaannya tersebut adalah perusahaan yang memberikan pinjaman uang terhadap orang-orang. Dan di hari itu, Mahes sedang berkeliling untuk menagih cicilan kepada
kepada setiap orang yang meminjam uang di perusahaannya. Namun di tengah-tengah perjalanannya, dia dihadang dan dikepung oleh sekelompok preman yang berniat untuk merampok uang-uangnya. Oleh karena itu, Mahes pun keluar dari mobilnya yang membuat kita akhirnya bisa melihat sosok Mahes yang kini sudah tumbuh dewasa. Dan inilah dia sosok dari Mahes yang kini sudah tumbuh dewasa dan telah menjadi orang kaya. Yang selain tampan dan kaya, Mahes pun juga telah tumbuh menjadi orang yang pemberani. Sehingga alih-alih ketakutan, meski dikepung oleh banyak sekali orang yang menginginkan uang-uangnya, Mahes tetap terlihat santai dan tidak mau memberikan uang-uangnya meski dia diancam akan dihabisi. Yang karena Mahes menolak memberikan uang-uangnya, para preman ini pun langsung menyerang Mahes untuk merebut uang Mahes secara paksa. Oleh karena itu, pergedebukan pun terjadi. Di mana ternyata tidak hanya nyalinya yang besar, tapi ternyata skill bela diri Mahes juga berada di atas rata-rata. Sehingga tanpa kesusahan sama sekali, Mahes bisa mengalahkan para preman ini meski mereka berbadan kekar dan jauh lebih besar daripada Mahes. Dan inilah dia Mahes, seorang pengusaha pemberi pinjaman kepada orang-orang. Dia merupakan pemuda jujur dan baik hati. Kecuali jika ada orang yang menolak membayar hutangnya, maka Mahes akan menghajar dan mengejar orang tersebut kemanapun dia pergi. Bahkan tak jarang, Mahes selalu bepergian ke luar negeri untuk menagih hutang kepada seseorang. Meskipun biaya transportasi yang harus Mahes keluarkan jauh lebih besar dari total jumlah hutang yang akan dia tagih. Karena bagi Mahes, membayar hutang adalah sebuah kewajiban. With interest $38,000. That's it. Dan di dalam menjalankan bisnisnya tersebut, selain mempunyai banyak sekali karyawan, Mahes juga mempunyai seorang asisten. Dan dia bernama Kishore. Di suatu malam, di sebuah klub malam, ada sekelompok wanita yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Kalavati. Di mana para wanita ini merupakan sekelompok wanita yang hobinya berfoya-foya, abok-abokan, dan bermain taruhan. Tapi karena mereka selalu kalah dalam taruhan tersebut, membuat mereka kini terlilit banyak sekali hutang. Oleh karena itu, di malam ini, Kalavati pun kembali bermain untuk mendapatkan banyak uang agar dia bisa membayar hutang-hutangnya dengan hasil taruhan tersebut. Yeah, thank you. Namun sayangnya, di sini Kalavati pun harus kembali menelan kekalahan. Sehingga, alih-alih bisa membayar hutang-hutangnya, Kalavati justru malah menambah hutangnya. Karena ternyata, uang yang dia gunakan untuk bermain barusan merupakan uang hasil pinjaman. Deal for you. Setelah kembali menelan kekalahan, Kalavati masih belum menyerah dan kembali berniat untuk bermain guna mendapatkan uang untuk membayar hutang-hutangnya. Namun masalahnya, dia harus mempunyai modal sebanyak $10.000 untuk bisa ikut bermain. Oleh karena itu, di keesokan harinya, Kalavati pun mendatangi kantor Mahes untuk meminjam uang untuk modal dia bertaruh. Tapi karena takut tidak diberikan pinjaman, Kalavati pun berdandan layaknya seorang wanita India baik-baik dengan memakai sari. Dan Kalavati mengaku sebagai seorang yatim piatu yang sejak kecil hidup di panti asuhan dan datang ke Amerika untuk berkuliah S2. Namun kini, dia sedang membutuhkan uang sebanyak $10.000 untuk membayar uang kuliah agar dia bisa mengikuti ujian. మీ గురించి అన్నీ తెలుసుకునే వచ్చాను కానీ Melihat wajah Kalavati yang cantik dan anggun serta mendengar kisah Kalavati yang sangat mirip dengan kisahnya yang juga merupakan yatim piatu yang dibesarkan di sebuah panti asuhan, Mahes pun menjadi sangat tersentuh dan prihatin serta mulai merasakan jatuh cinta kepada Kalavati. Sehingga di sini Mahes pun mau memberikan pinjaman uangnya meskipun Kalavati tidak memberikan KTP ataupun paspor ataupun kartu identitas yang lainnya sebagai persyaratan peminjaman uangnya. Dan Kalavati hanya memberikan nomor ponselnya saja. ఫుల్గా ఖర్చు పెడతాను
నువ్వు 5-6 మూరలు ఉండవు. Di malam harinya, Mahes yang mulai jatuh cinta kepada Kalavati, dia pun mencoba memberikan pesan kepada Kalavati. Yang meski sebenarnya Kalavati sedang bertaruh, tapi Kalavati mengaku bahwa dia sedang belajar di sebuah perpustakaan untuk persiapan ujian. Mendengar itu, karena terbutakan oleh cinta, Mahes pun percaya-percaya saja. Namun berbeda dengan Kishore yang merasa tidak percaya kalau Kalavati sedang belajar di perpustakaan. Karena mengingat sekarang jam sudah menunjukkan pukul 1:30 malam, Kishore mengatakan bahwa meskipun mereka mengelilingi dunia, tidak mungkin ada perpustakaan yang masih buka di jam segini. Tapi meski begitu, Mahes tetap percaya kalau Kalavati memang sedang belajar di sebuah perpustakaan. I don't want any reasons. I throw all your things out. Di keesokan harinya, Kalavati yang kembali kalah bertaruh, dia pun didatangi oleh pemilik kontrakan rumah yang dia sewa. Di mana di sini, si pemilik kontrakan memarahi dan mengusir Kalavati bersama teman-temannya karena mereka sudah beberapa bulan tidak membayar uang sewa kontrakannya. Bersamaan dengan itu, Mahes yang sedang kasmaran, dia pun kembali mengirim sebuah pesan kepada Kalavati. Dan Kalavati yang melihat pesan dari Mahes, dia pun menjadi terbesit sebuah ide agar dia bisa membayar uang sewa kontrakannya. Di mana Kalavati mencari perhatian Mahes yang membuat Mahes menelponnya. ఏమైంది? ఫీజు అంటే మీరు పెద్ద మనసు చేసుకు Dan di sini, Kalavati pun kembali berbohong dengan mengatakan bahwa pagi ini hatinya sedang benar-benar hancur. Semua itu dikarenakan karena setelah Kalavati membayarkan uang $10.000 yang Kalavati pinjam dari Mahes untuk biaya kuliah agar Kalavati bisa mengikuti ujian, di saat hari ujian tiba, Kalavati terkena sebuah masalah yang membuat dirinya telat datang ke kampus. Yang akibatnya, Kalavati tidak diperbolehkan untuk mengikuti ujian. Dan apabila Kalavati ingin mengikuti ujian, maka Kalavati harus membayar denda sebesar $13.000 ke pihak kampus. Mendengar itu, lagi-lagi karena terbutakan oleh cinta, Mahes pun langsung percaya dan mengajak Kalavati untuk bertemu. Di mana di sana, seperti biasa, Kalavati pun berakting layaknya seorang wanita baik dan lugu yang membuat Mahes tidak mempunyai alasan sedikit pun untuk tidak percaya. Sehingga, Mahes pun berniat memberikan uang $13.000 secara cuma-cuma kepada Kalavati agar Kalavati bisa mengikuti ujian. Meskipun keputusan Mahes tersebut sebenarnya ditentang oleh Kishore. Karena Kishore tidak percaya tentang mengapa Kalavati harus membayar denda sebesar $13.000 padahal biaya kuliahnya saja hanyalah $10.000. Tapi Mahes tidak mau memperdulikan Kishore dan memberikan uang tersebut kepada Kalavati, yang membuat Kalavati merasa sangat senang dan bahagia sehingga dia pun berpura-pura refleks memeluk Mahes sebagai tanda ucapan terima kasih kepada Mahes. Hal itu membuat Mahes merasa sangat bahagia. Sehingga sejak hari itu, mereka berdua pun menjadi semakin dekat, sehingga akhirnya mereka pun berpacaran. Dan karena hubungannya tersebut, membuat Mahes menjadi sering mengunjungi kediaman Kalavati. Namun tentu saja, Kalavati telah menyeting semuanya. Sehingga Kalavati terlihat seolah-olah bahwa dia memanglah seorang mahasiswi cerdas yang telah memenangkan banyak penghargaan. Di mana dengan itu, membuat Mahes semakin percaya dan semakin kagum serta semakin mencintai Kalavati. Begitupun dengan Kalavati yang sering datang berkunjung ke kantor maupun rumah Mahes. Namun Kalavati tidak benar-benar mencintai Mahes, melainkan dia hanya ingin memanfaatkan Mahes. Sehingga tak jarang Kalavati selalu memanfaatkan kesempatan untuk mencuri uang Mahes. Dan berbeda dengan Mahes, Kishore bisa berpikir lebih jernih sehingga dia selalu menasihati dan berusaha menyadarkan Mahes agar tidak mempercayai Kalavati. Karena Kalavati tidak benar-benar mencintainya dan hanya ingin memanfaatkannya saja. Tapi Mahes tidak mau memperdulikan nasihat dari Kishore karena kini dia telah benar-benar terbuai dan terbutakan oleh cinta. Sampai akhirnya di suatu hari, ketika Mahes sedang mengejar orang yang tidak mau membayar hutangnya, si orang ini secara tidak sengaja malah kabur ke sebuah klub. Sehingga ketika Mahes berhasil menangkap si orang ini dan akan menghajarnya, dia menghentikan niatnya karena dia melihat sesuatu. Di mana sesuatu yang dia lihat tersebut ternyata adalah
Kalavati yang sedang minum-minum dan bermain taruhan. Melihat itu, sontak saja Mahes pun merasa sangat kecewa. Sehingga dia pun pergi meninggalkan klub tersebut dengan hati yang hancur. Lalu, dia pun pergi kembali ke kantornya dan mengungkapkan seluruh rasa kekecewaannya tersebut kepada Kishore. Noripte gala 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 nama. Wah kalau sih itu lagi sih kan. Dan di tengah-tengah obrolan mereka berdua, Kalavati yang kembali kalah taruhan, dia pun mengirim pesan kepada Mahes dan bermaksud untuk kembali mengelabui Mahes untuk mendapatkan uang. Namun Mahes yang kini sudah tahu tentang kebusukan Kalavati, dia pun tidak mau menanggapinya dan memberikan ponselnya kepada Kishore. Lalu, Kishore pun menelpon Kalavati dan tanpa berbasa-basi dia pun langsung meminta agar Kalavati membayar hutangnya yang $10.000 esok hari. Di mana hal itu sontak saja membuat Kalavati menjadi sangat terkejut karena alih-alih mendapatkan uang, justru Kishore malah menagih hutangnya. Di keesokan harinya, Kishore serta Mahes pun menemui Kalavati untuk menagih hutangnya. Namun Kalavati yang tidak mempunyai uang, dia pun kembali berakting kalau dia adalah seorang mahasiswi yatim piatu yang baik dan lugu untuk kembali meluluhkan hati Mahes. Namun kali ini, Mahes yang sudah melihat sendiri siapa Kalavati sebenarnya, sudah tidak percaya dan malah merasa jijik dengan sandiwara yang dilakukan oleh Kalavati. Sehingga Mahes pun marah lalu mengatakan bahwa Kalavati tidak usah bersandiwara lagi. Karena kini Mahes sudah tahu dan sudah melihat sendiri bahwa Kalavati sebenarnya hanyalah wanita tukang berfoya-foya, suka taruhan dan abok-abokan. Mendengar itu, Kalavati pun akhirnya mengerti dengan alasan mengapa sikap Mahes tiba-tiba saja berubah. Namun bukannya merasa bersalah, di sini Kalavati malah balik memarahi Kishore serta Mahes, bahkan menampar Kishore. Hal itu membuat Mahes marah sehingga Mahes pun balik menampar Kalavati, bahkan hampir mau menghajarnya. Namun untungnya Mahes ditahan oleh Kishore. ಎಂದನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ Tamparan tersebut sontak saja langsung membuat Kalavati merasa sakit hati. Sehingga di sini Kalavati pun langsung menelpon ayahnya dan mengadu kepada ayahnya bahwa ada seorang pemuda yang telah menampar dirinya. Mendengar itu, ayahnya pun langsung menyuruh Kalavati untuk menunggu sebentar karena ayahnya akan melakukan sesuatu untuk memberi pelajaran terhadap orang yang telah menampar Kalavati. Dan tiba-tiba datanglah para polisi kota Miami, Amerika ke tempat tersebut untuk mengepung Mahes. Hal itu membuat Mahes serta Kishore merasa sangat terkejut. Sehingga Kishore pun menyeret dan membawa Mahes untuk pergi meninggalkan tempat tersebut agar mereka terhindar dari masalah yang lebih besar. Selain itu, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ayah Kalavati adalah orang yang sangat berpengaruh. Sehingga dalam sekejap, dia bisa memerintahkan para polisi kota Miami untuk mengepung Mahes. Padahal ayah Kalavati berada di India. Kishore. Di keesokan harinya, Mahes pun sudah tiba di bandara untuk berangkat ke India guna menagih hutang Kalavati kepada ayahnya. Dan Mahes menugaskan Kishore untuk mengurus bisnisnya di Amerika untuk sementara waktu. Mendengar itu, Kishore pun merasa sangat terkejut karena ongkos perjalanan ke India, biaya hotel, biaya makan, dan biaya yang lain sebagainya itu akan jauh lebih besar daripada jumlah hutang yang akan ditagih Mahes kepada ayah Kalavati yang hanya sebesar $10.000 saja. Dan di saat Mahes sedang menunggu penerbangannya ke India, Mahes melihat seorang ibu-ibu yang sepertinya sedang merasa panik dan tertekan serta banyak masalah. Singkat cerita, Mahes pun akhirnya telah tiba di India. Dan di sana, Mahes pun segera pergi menaiki sebuah taksi untuk mencari penginapan. Dan sesampainya di sebuah penginapan, secara tidak sengaja Mahes pun kembali melihat Kang Kohar, guru sekolahnya yang dulu mendaftarkan dia ke panti asuhan di saat kedua orang tuanya meninggal dunia. Sehingga, dengan perasaan bahagia Mahes pun menghampiri Kang Kohar, lalu menyapanya dan memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Mahes yang dulu dimasukkan ke panti asuhan oleh Kang Kohar. Dan setelah itu, mereka pun mengobrol-ngobrol untuk sedikit bernostalgia. US లో సెటిల్ అయ్యాను సార్. ఓహో సాఫ్ట్వేర్ అవును సార్. క్లయింట్ ఒకరిని కలవాలి. మహి వైజాగ్ ఏదైనా Sementara itu di tempat lain, kita pun akhirnya diperkenalkan dengan ayah dari Kalavati. Dan dia bernama Rajendranath.
Rajendra merupakan seorang politikus dan merupakan seorang pembisnis besar yang terkenal di seluruh India. Yang meski dia memiliki banyak uang, tapi ternyata Rajendra selalu melakukan pinjaman ke bank dan tidak pernah membayar cicilan hutang atas pinjaman-pinjamannya tersebut. Dan apabila ada petugas bank yang berani menagih hutang kepada Rajendra, maka Rajendra akan langsung menyiksa dan menghabisi para petugas bank tersebut. Singkat cerita, di keesokan harinya, Mahesh pun mendatangi kantor Rajendra untuk menagih hutang Kalavati. అది పాప ఫోన్ కలిపిస్తే Di mana di sini, secara baik-baik Mahesh pun memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah orang yang telah menampar Kalavati. Dan Mahesh menceritakan kronologi mengapa Mahesh sampai menampar Kalavati. Selain itu, di sini Mahesh pun dengan sangat sopan menasihati Rajendra dengan mengatakan bahwa sepertinya Rajendra terlalu memanjakan Kalavati. Sehingga kini Kalavati tumbuh menjadi wanita yang suka berpoya-poya, suka bermain taruhan dan abok-abokan. Bahkan, Kalavati terkesan sangatlah tidak dewasa. Jadi, alangkah lebih baiknya jika Rajendra bersikap lebih keras agar Kalavati bisa lebih dewasa, lebih bertanggung jawab, dan menjadi wanita yang lebih disiplin, ungkap Mahesh. డిసిప్లిన్ లో పెట్టడానికి చేంజ్ చేసుకోవడానికి నువ్వెవడరా Mendengar itu, adik ipar Rajendra yang bernama Acun pun merasa keberatan karena Mahesh terkesan sedang menceramahi Rajendra. Namun Rajendra menenangkan Acun, lalu menanyakan apa sebenarnya tujuan Mahesh datang ke tempatnya. Dan Mahesh menjawab bahwa dia ingin menagih hutang Kalavati terhadap Rajendra sebesar $10,000. అంటే డిసిప్లిన్లో పెడదాం చిన్న దెబ్బేసాను సార్ అంతే. Mendengar itu, Rajendra pun merasa sangat terkejut karena bisa-bisanya Mahesh datang jauh-jauh dari Amerika ke India hanya karena ingin menagih hutang yang hanya $10,000 saja. Dan Mahesh menjelaskan, jangankan $10,000, bahkan jika hutangnya hanyalah Rp10 saja, Mahesh akan tetap datang ke India untuk menagih hutangnya, ungkap Mahesh. మీ అమ్మాయి నా దగ్గర $10,000 అప్పు తీసుకుంది. Dan bukannya membayar uangnya, meski sebenarnya Rajendra bisa dengan mudah membayar hutangnya tersebut, tapi dia tidak mau membayar hutangnya. Lalu, menjelaskan seperti apa kepribadiannya kepada Mahesh. Setelah itu, Rajendra pun mengusir Mahesh agar segera pergi meninggalkan India jika Mahesh tidak ingin celaka. Namun sebelum pergi, Rajendra menelpon Kalavati dan menyuruh Mahesh untuk meminta maaf kepada Kalavati karena telah menamparnya. కనీసం వైశాఖ్ నుంచి ప్రాణాలతో అన్న బయటికి డబ్బుల విషయం దేవుడు Mendengar itu, Mahesh pun terkejut karena dengan itu Mahesh bisa menyimpulkan bahwa Rajendra bukanlah orang baik. Namun di sini, Mahesh tidak memperdulikan ancaman Rajendra, lalu menutup telepon Kalavati dan tidak mau meminta maaf. Lalu, Mahesh pun kembali menagih hutangnya kepada Rajendra. Tapi Rajendra tetap tidak mau membayarnya dan menyuruh security untuk membawa dan mengusir Mahesh dari kantornya. Dan ketika Rajendra pulang dari kantornya, alangkah terkejutnya Rajendra ketika di tengah-tengah perjalanannya, Mahesh menghalangi perjalanannya untuk kembali menagih hutang kepada Rajendra. Di mana dari sini, kita pun bisa mengetahui tentang betapa keras kepalanya si Mahesh ini. Hal itu membuat Rajendra yang juga tidak kalah keras kepala menjadi marah, sehingga Rajendra pun memarahi dan bahkan berniat menghabisi Mahesh. Tapi Mahesh yang memang sudah terbiasa dengan berbagai kekerasan, menanggapinya dengan santai dan tidak merasa takut sama sekali. Dan Mahesh berkali-kali bersikeras menuntut Rajendra agar membayar hutangnya. అక్కడ బీచ్ ఉంది ఇక్కడ బీచ్ ఉంది రెచ్చగొడుతున్నాడు Tapi karena hal itu disaksikan oleh banyak orang, Acun pun segera menghentikan Rajendra lalu membujuk dan membawa Rajendra pergi meninggalkan tempat tersebut. Tapi sebelum pergi, Rajendra mengancam Mahesh kalau sekarang dia akan memburu dan menghabisi Mahesh. Singkat cerita, di keesokan harinya, di saat Mahesh sedang merenung dan berjalan-jalan di pantai yang ada di pinggiran kota tempat dia menginap, tanpa sadar, Mahesh pun telah dikepung oleh para preman bayaran Rajendra yang ditugaskan untuk menghabisi Mahesh. Dan ketika akhirnya Mahesh menyadari bahwa dia telah dikepung dan akan dihabisi, tanpa rasa takut sama sekali, Mahesh pun dengan senang hati meladeni seluruh para preman bayaran ini. Oleh karena itu, maka gedebukan pun terjadi.
Entah belajar bela diri dari siapa si Mahes ini, tapi dari sini kita bisa melihat bahwa meski berbadan kecil, tapi tenaga dan kekuatan Mahes sungguh di luar Nurul, di mana Mahes bisa membuat para preman ini terlempar dan terpental dengan mudah. Sehingga dengan kekuatan dan tenaga serta keahliannya yang sangat luar biasa, Mahes pun bisa dengan mudah mengalahkan seluruh pasukan preman ini meski jumlah mereka sangatlah banyak dan meski postur serta badan mereka jauh lebih besar dibandingkan Mahes yang bahkan tonjolan otot di tubuhnya tidak terlihat sama sekali. Dan tepat di saat Mahes berhasil mengalahkan seluruh anak buahnya, Rajendra pun menelpon anak buahnya untuk menanyakan apakah mereka telah berhasil menghabisi Mahes atau belum. Tapi karena anak buahnya kini telah berhasil dikalahkan, telepon tersebut pun diangkat oleh Mahes yang membuat Rajendra menjadi sangat terkejut. Dan di sini, Mahes pun menjelaskan seperti apa dirinya dan menjelaskan seperti apa kekuatannya. Sehingga di sini, Rajendra pun akhirnya mengetahui bahwa ternyata Mahes bukanlah orang sembarangan. Lalu, Mahes pun mengancam Rajendra agar dia tidak berani-berani berbuat macam-macam lagi kepada Mahes. Karena sebanyak apapun anak buah Rajendra, Mahes akan selalu siap membantai mereka semua, ungkap Mahes. వాటిని నీట్గా కట్ చేసి డ్రెస్ Tak lama setelah itu, penyerangan yang terjadi terhadap Mahes pun diketahui oleh media. Sehingga banyak media yang berdatangan ke tempat itu untuk mewawancarai Mahes tentang apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa penyerangan tersebut bisa terjadi. Dan Mahes menjelaskan bahwa para preman ini merupakan orang-orang suruhan Rajendra yang datang untuk menghabisinya. Dan alasan mengapa Rajendra ingin menghabisinya adalah karena Rajendra tidak mau membayar hutang terhadap Mahes sebesar $10,000. రాజేంద్రనాథ్ నాకు $10,000 అప్పు ఉన్నారండి. Di mana hal itu membuat semua orang merasa terkejut karena bagaimana mungkin seorang pengusaha besar seperti Rajendra tidak mampu membayar hutangnya yang hanya sebesar $10,000 saja. Dan seorang inspektur polisi yang merupakan anak buah Rajendra dan juga menonton acara tersebut langsung menelpon Rajendra untuk menasihati Rajendra agar sebaiknya Rajendra mengalah saja karena toh hutangnya juga hanya $10,000 saja. నాకు అప్పు చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి? చెప్పండి సార్. సార్ ఇది చిన్న ఇష్యూ అనవసరంగా పెద్ద చేసుకుంటున్నారు. Tapi awalnya Rajendra tidak mau mengalah karena ini bukan lagi masalah $10,000, melainkan masalah egonya. Rajendra lebih rela membayar $1 juta untuk menyewa orang untuk menghabisi Mahes daripada membayar hutangnya yang hanya $10,000 saja. ఏసీపీ నీకు ₹1,00,000 కావాలనే Tapi di sini, si inspektur yang bernama Oleh ini pun meminta Rajendra agar Rajendra mau menurunkan sedikit egonya demi kebaikannya sendiri. Karena jika Rajendra tetap bersikeras mengikuti egonya, masalah ini akan terus berlarut-larut dan akan menjadi semakin besar. Mendengar itu, akhirnya Rajendra pun mau menurunkan egonya dan mau membayar hutang Kalafati yang sebesar $10,000 itu. Sehingga Rajendra pun segera memanggil Mahes untuk membayar hutang $10,000-nya. Namun sebelum membayarnya, Rajendra mengatakan bahwa akibat perkataan Mahes di depan media yang mengatakan bahwa Rajendra mempunyai hutang $10,000 kepada Mahes, kini kehormatan Rajendra telah ternodai. Jadi, Rajendra ingin Mahes bersaksi kembali di depan media bahwa perkataan Mahes yang mengatakan kalau Rajendra mempunyai hutang kepada Mahes adalah bohong. Maka dengan begitu, kehormatan Rajendra akan kembali dan Rajendra akan dengan senang hati membayar hutangnya. Lalu, Mahes bisa kembali ke Amerika dengan tenang. Mendengar itu, Mahes pun langsung setuju dan menyuruh Rajendra untuk segera mengumpulkan media agar Mahes bisa segera memberikan kesaksiannya. లాస్ట్ 40 years Namun setelah Rajendra mengumpulkan banyak media dan Mahes mulai berbicara, alangkah terkejutnya Rajendra ketika Mahes mengatakan bahwa perkataan dia sebelumnya tentang Rajendra yang mempunyai hutang $10,000 kepadanya adalah bohong. Karena sebenarnya hutang Rajendra kepadanya bukanlah $10,000, melainkan $100 miliar, ungkap Mahes. Dan Mahes
ingin Rajendra melunasi seluruh hutang-hutangnya tersebut. Karena apabila Rajendra belum membayar hutang-hutangnya, maka Mahesh tidak akan pergi meninggalkan India, ungkap Mahesh. Di mana hal itu membuat seluruh wartawan terkejut, begitupun dengan Rajendra yang tidak menyangka sama sekali kalau Mahesh akan mengatakan hal itu. Dan selain terkejut, Rajendra juga merasa sangat bingung tentang mengapa Mahesh mengaku kalau Rajendra mempunyai hutang 100 miliar rupiah kepada Mahesh. Padahal Rajendra tidak pernah meminjam uang sebesar itu kepada Mahesh. Kejadian tersebut langsung menjadi berita yang paling viral di dalam pemberitaan. Dan Rajendra yang bingung tentang mengapa Mahesh mengatakan bahwa Rajendra mempunyai hutang sebesar 100 miliar rupiah kepada Mahesh, langsung menelpon Mahesh untuk menanyakan tentang alasan mengapa Mahesh mengatakan itu. Mendengar pertanyaan tersebut, Mahesh pun menyuruh Rajendra untuk datang ke penjara pusat kota Delhi. Dan Mahesh akan menjelaskan semuanya di sana. Setibanya di penjara pusat kota Delhi, Rajendra melihat Mahesh yang sedang mengunjungi seorang ibu-ibu yang sebelumnya Mahesh temui di bandara saat akan pergi ke India. Dan Mahesh yang melihat kedatangan Rajendra, dia pun langsung menghampiri Rajendra untuk menjelaskan semuanya. Di mana di sini Mahesh menjelaskan bahwa wanita itu bernama Raja Kumari. Mahesh bertemu dengannya di bandara Amerika saat akan datang ke India. Di mana waktu itu Raja Kumari ditangkap dan akan dibawa kembali ke India oleh para polisi untuk dipenjarakan. Dan ketika para polisi sedang pergi ke sebuah ruangan, Raja Kumari meminjam telepon kepada Mahesh karena kebetulan waktu itu Mahesh ada di dekatnya. Di mana Raja Kumari menggunakan telepon Mahesh untuk menelpon anak-anaknya. Dan ketika Raja Kumari selesai menelpon, Mahesh yang melihat banyak tekanan di dalam diri Raja Kumari, Mahesh pun bertanya tentang apakah yang sedang terjadi dan masalah apa yang sedang dialami oleh Raja Kumari. Madam, Setelah itu, Raja Kumari pun menceritakan semuanya kepada Mahesh bahwa Raja Kumari adalah seorang pejabat paling senior di sebuah bank. Dan di suatu hari, Rajendra datang ke bank tempat Raja Kumari bekerja untuk meminjam uang sebanyak 100 miliar rupiah. Namun dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Rajendra sebagai persyaratan peminjaman uangnya ternyata adalah dokumen-dokumen palsu. Dan setelah mendapatkan uangnya, Rajendra tidak mau membayar apalagi melunasi hutang-hutangnya tersebut. Lalu, dengan kekuatan politiknya, Rajendra pun menuduh pejabat yang bekerja di bank tempat dia meminjam uang sebagai pejabat korup yang telah membantu Rajendra untuk mendapatkan persetujuan pencairan uang peminjamannya tersebut demi mendapatkan komisi dari Rajendra. Dan karena kejadian itulah, Raja Kumari sebagai pejabat di bank tersebut pun disalahkan tanpa mengetahui apa-apa. Sehingga Raja Kumari pun ditangkap dan akan dijebloskan ke dalam penjara. Setelah itu, Raja Kumari pun mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak bersedih karena dia ditangkap. Namun hal yang membuat Raja Kumari bersedih adalah banyak masyarakat kelas menengah yang meminjam uang ke bank dengan berbagai alasan seperti untuk biaya pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Dan meski penghasilan mereka pas-pasan, tapi mereka selalu berusaha untuk menyisihkan uang mereka demi bisa membayar cicilan hutang tepat waktu. Dan apabila mereka telat membayar cicilan 1 atau 2 kali saja, maka pihak bank akan meneror mereka agar mereka mau membayar. Sehingga tak jarang banyak orang di antara mereka yang melakukan bundir akibat tidak mempunyai uang untuk membayar cicilan. Bahkan, selama Raja Kumari menjabat sebagai pejabat bank, telah ada sekitar 70 orang yang meminjam uang di banknya melakukan bundir akibat tidak bisa melunasi cicilannya. Dan di tengah-tengah perjuangan masyarakat kelas menengah dalam melunasi cicilan hutang mereka, di sisi lain, justru para pengusaha besar yang meminjam uang ratusan miliar ke bank dan tidak mau membayar cicilannya, negara membiarkan orang-orang seperti itu berkeliaran bebas dan sama sekali tidak ada tindakan untuk mereka, ungkap Raja Kumari. Dan begitulah cerita tentang mengapa Mahesh menagih hutang 100 miliar rupiah kepada Rajendra. Karena Mahesh ingin Rajendra melunasi hutang-hutangnya terhadap negara. Karena meskipun kini Mahesh bukanlah warga India melainkan warga Amerika, tapi Mahesh sangat peduli terhadap India yang merupakan tempat kelahirannya. Selain itu, cerita Raja Kumari membuat Mahesh teringat kepada orang tuanya yang meninggal hanya karena tidak bisa melunasi hutang mereka yang hanya sebesar 15.000 rupiah saja.
Mendengar cerita tersebut, Rajendra pun akhirnya mengerti dengan alasan mengapa Mahes menagih uang sebesar 100 miliar rupiah kepadanya. Namun alih-alih merasa tersentuh dengan cerita tersebut, Rajendra pun mengajak Mahes untuk pergi bersamanya. Di mana Rajendra mengajak Mahes berkeliling menemui para menteri India, dari mulai Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Perusahaan, dan menteri-menteri yang lainnya, di mana Rajendra sangat dekat dan akrab serta berhubungan baik dengan para menteri tersebut. Setelah itu, Rajendra pun menjelaskan bahwa beginilah cara Rajendra agar dia bisa berkuasa. Dia mengenal dan berhubungan baik dengan para pejabat negara yang membuat apapun tindakan Rajendra tidak akan pernah ditentang oleh pemerintah, meskipun tindakan tersebut merupakan tindakan yang salah. Kemudian, Rajendra menjelaskan bahwa uang 100 miliar yang dia pinjam, 50 miliarnya dia berikan kepada partai pusat untuk kebutuhan pemilu. Dan 50 miliar lagi, Rajendra gunakan untuk mengembangkan bisnisnya. Sehingga dengan begitu, selama 5 tahun ke depan, seluruh pejabat yang berkuasa saat ini akan selalu mendukung Rajendra. Karena Rajendra telah berperan penting dalam kemenangan mereka di dalam pemilu. Dan karena Rajendra mendapatkan dukungan penuh dari para pejabat negara itulah, kini Rajendra bisa menjadi orang yang paling berkuasa di kota tempat tinggalnya, yaitu kota Vizag. Bahkan, kini tidak pernah ada lagi petugas bank yang berani datang ke rumahnya untuk menagih hutangnya yang 100 miliar itu, ungkap Rajendra dengan penuh bangga. కోట్లు నేనేం చేశానో తెలుసురా? ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటే మిగతా కంట్రీ అంతా ఈ 5 ఏళ్ళు వీళ్ళంతా నా కుక్కలు అయినా నా ఇంటికి వచ్చే నా ముందు ధైర్యంగా. Mendengar itu, Mahes pun mengatakan bahwa besok Mahes akan memastikan kalau akan ada seorang petugas bank yang datang ke rumah Rajendra tepat pukul 11 pagi untuk menagih hutang Rajendra dan memberikan surat peringatan terhadap Rajendra jika tidak mau membayar hutangnya, ungkap Mahes. Oleh karena itu, di keesokan paginya, Mahes pun mendatangi bank tempat Rajendra meminjam uang. Di mana di sini, Mahes menemui seorang karyawan bank dan meminta si orang ini untuk membuatkan surat peringatan bagi Rajendra. Lalu mengajaknya untuk bersama-sama pergi ke rumah Rajendra untuk memberikan surat peringatan tersebut dan menagih hutangnya yang sebesar 100 miliar itu. Tapi karena si orang ini seperti tidak mau mendengar dan tidak mau menanggapi permintaan Mahes dan terus mengalihkan pembicaraan dengan berbagai urusan yang tidak jelas, Mahes pun hal itu memancing perhatian dari semua orang. Lalu, Mahes pun menceramahi semua orang agar bersikap lebih berani dan mau menagih serta berani menagih hutang Rajendra. Berani memperlakukan Rajendra seperti para peminjam yang lainnya. Di saat kalian bisa memaksa para warga kecil untuk selalu membayar hutang mereka, seharusnya kalian juga bisa memaksa dan meneror Rajendra agar mau membayar seluruh hutang-hutangnya. Dan setelah ceramah cukup panjang, Mahes pun meminta satu orang saja dari mereka agar mau membuatkan surat peringatan bagi Rajendra dan pergi bersama Mahes ke rumah Rajendra untuk menagih hutang dan memberikan surat peringatan tersebut kepada Rajendra. Tapi ternyata, meskipun sudah diceramahi, tidak ada satu orang pun dari mereka yang mau ikut bersama Mahes. Karena mereka tahu, jika mereka berurusan dengan Rajendra, maka keselamatan mereka beserta keluarganya akan terancam. Dan di tengah-tengah semua orang yang tidak ada satu orang pun yang berani pergi ke rumah Rajendra bersama Mahes, tiba-tiba నోటీస్ ప్రింట్ అవుతుంది సార్. ada seorang karyawan bank yang bernama Krishnamurti yang mau membuatkan surat peringatan bagi Rajendra dan berani berangkat ke rumah Rajendra bersama Mahes untuk memberikan surat peringatan tersebut. Oleh karena itu, Krishnamurti bersama Mahes pun segera berangkat menuju rumah Rajendra. Namun sebelum bisa sampai ke rumah Rajendra, mereka dihadang oleh banyak pasukan Rajendra yang sudah Rajendra siapkan untuk mengusir Mahes. Dan tidak hanya satu kelompok pasukan saja, tapi ada 3 kelompok pasukan Rajendra yang telah bersiap untuk menghadang dan mengusir Mahes. Melihat itu, Mahes pun memutuskan untuk kembali. Yang membuat para preman ini merasa sangat senang karena mereka mengira Mahes takut dan menyerah. Namun ketika mereka semua mengira bahwa Mahes telah kalah dan mereka sudah menang, tiba-tiba
Mahes pun kembali dengan menggunakan sebuah truk. Sehingga kini Mahes pun bisa dengan leluasa menerobos masuk merusak setiap pertahanan yang sudah disiapkan oleh para preman prajurit Rajendra. Tidak hanya berhasil menerobos satu kelompok saja, tapi dengan truk tersebut, Mahes berhasil menerobos dan melewati seluruh kelompok preman yang berniat untuk menghentikan dan mengeroyoknya. Sehingga dengan begitu, Mahes pun bisa dengan mudah sampai ke rumah Rajendra. Sesampainya di rumah Rajendra, Mahes pun langsung dikepung dan akan dikeroyok oleh seluruh anak buah Rajendra yang menjaga rumahnya. Sehingga setelah berhasil melewati para preman tadi, Mahes pun harus kembali bertarung dan harus bisa melewati seluruh penjaga Rajendra ini untuk bisa sampai kepada Rajendra. Namun sekali lagi, di sini Mahes bisa membuktikan dan menunjukkan bahwa keahliannya berada di level yang berbeda. Sehingga meskipun dia harus melawan para anak buah Rajendra yang memiliki badan dan otot serta postur yang besar-besar dan Mahes jauh lebih kecil, tapi Mahes bisa dengan mudah meratakan seluruh prajurit Rajendra dengan santai dan tanpa perlawanan sama sekali. Meskipun jumlah mereka sangatlah banyak. Dan setelah berhasil mengalahkan seluruh anak buah Rajendra, akhirnya Mahes pun bisa bertemu dengan Rajendra. Lalu, Mahes pun menyuruh Krishnamurti untuk membacakan surat peringatannya di hadapan Rajendra. Oleh karena itu, Krishnamurti pun segera membacakan isi surat peringatan tersebut di hadapan Rajendra dan seluruh keluarganya. Yang mana pada intinya, surat tersebut mengatakan bahwa Rajendra harus segera melunasi hutangnya yang sebesar 100 miliar rupiah. Jika tidak, maka properti milik Rajendra akan segera disita. Dan setelah membacakan isi suratnya, Mahes pun memberikan surat tersebut kepada Rajendra, lalu mereka berdua pun pergi meninggalkan rumah Rajendra. Dan karena masalah yang ditimbulkan oleh Mahes semakin memanjang kemana-mana, Kalafati pun akhirnya pulang ke India. Lalu, Kalafati beserta Acun yang tidak tahu bahwa ternyata Rajendra mempunyai hutang sebesar 100 miliar rupiah ke bank, mereka pun berniat untuk mendekati Mahes guna memperbaiki hubungan keluarga mereka dengan Mahes, agar permasalahan antara Rajendra dengan Mahes bisa segera selesai. Oleh karena itu, di malam harinya, Acun beserta Kalafati pun mengunjungi Mahes. Dan di sini, mereka pun minum bersama serta berbincang-bincang. Sehingga lewat perbincangan ini, Acun pun akhirnya mengetahui tentang cerita masa lalu yang terjadi antara Mahes dengan Kalafati. Di saat mereka akan kembali pulang, Mahes tidak mengizinkan Kalafati untuk pulang dan menyuruhnya untuk menginap di kediamannya tersebut. Karena Mahes ingin tertidur sambil menumpangkan kakinya kepada Kalafati agar dia bisa tertidur dengan nyenyak. Awalnya, Acun tidak mengizinkan hal itu. Namun karena Mahes berjanji kalau dia tidak akan bertindak macam-macam dan demi memperbaiki hubungan mereka, Acun pun akhirnya mengizinkan hal itu. Oleh karena itu, singkat cerita, di keesokan harinya, Mahes pun kembali menelpon Acun dan meminta Acun untuk selalu mengantarkan Kalafati ke penginapannya di setiap pukul 7 malam dan menjemputnya di keesokan paginya. Karena Mahes ingin selalu tertidur dengan menumpangkan kakinya kepada Kalafati agar dia tertidur dengan nyenyak. Awalnya, Acun menolak permintaan Mahes. Namun setelah Mahes mengancam Acun dengan mengatakan kalau Mahes akan melaporkan Acun kepada Rajendra bahwa Acun telah mengantarkan Kalafati ke penginapan Mahes tadi malam, lalu menyuruh Kalafati menginap di penginapannya, Acun yang takut kalau dia akan dihabisi oleh Rajendra karena telah membiarkan Kalafati menginap bersama seorang laki-laki, akhirnya dia pun mau dan bersedia untuk selalu mengantarkan Kalafati ke penginapan Mahes untuk menginap di setiap malam dan kembali menjemput Kalafati di keesokan paginya. వాడు ఫోన్ పర్సనల్ ల్యాప్టాప్ ఏదో Sehingga sejak hari itu, walau dengan perasaan kesal dan kuku lutus,
Acun pun selalu mengantarkan Kalafati ke rumah Mahes di setiap malam. Begitupun dengan Kalafati yang sebenarnya benci kepada Mahes karena Mahes telah menamparnya tempo hari. Walau dengan hati yang kesal, Kalafati pun selalu bersedia datang ke rumah Mahes untuk menginap demi memperbaiki hubungan mereka agar permasalahan Mahes dengan Rajendra bisa cepat selesai. Dan tidak hanya menginap, kini Mahes pun semakin berani dengan menyuruh Kalafati untuk mengerjakan tugas-tugas rumahnya seperti bersih-bersih, mencuci dan memasak lalu menyuapinya. Dan Kalafati, meski dengan sangat terpaksa, tapi dia pun menurut-menurut saja. Tapi hal yang tidak terduga adalah semakin hari Kalafati malah semakin terbiasa dengan kebiasaan tersebut dan malah menikmati kebiasaan tersebut. Sehingga di saat Mahes tidak menumpangkan kakinya di saat dia tertidur, Kalafati malah jadi tidak bisa tidur sehingga Kalafati pun menumpangkan sendiri kaki Mahes agar dia bisa tertidur. Bahkan, ketika di suatu malam Mahes tidak menyuruh Kalafati untuk menginap di penginapannya sehingga Kalafati pun harus tidur di rumah orang tuanya, Kalafati malah menjadi tidak bisa tidur karena tidak ada kaki Mahes menumpang di kakinya. Dan ketika Kalafati menyuruh ibunya untuk menumpangkan kakinya di kaki Kalafati, rasanya tidak sama dengan kaki Mahes sehingga Kalafati pun tetap tidak bisa tertidur. Oleh karena itu, Kalafati pun menelpon Acun untuk menanyakan apakah hari ini Mahes menyuruh Kalafati untuk menginap lagi di penginapannya atau tidak. Di mana hal itu membuat Acun menjadi merasa aneh, karena bukannya merasa senang dan bahagia karena kini Mahes sudah tidak pernah lagi menyuruh Kalafati untuk menginap, Kalafati malah menanyakannya seolah dia ingin terus menginap di penginapan Mahes. Singkat cerita, di suatu hari, Krishnamurti pun datang ke penginapan Mahes untuk memberitahu Mahes bahwa Mahkamah Agung memberikan penangguhan surat peringatan yang mereka ajukan terhadap Rajendra. Yang itu artinya pihak bank tidak akan bisa menyita properti Rajendra meskipun Rajendra tidak membayar hutang-hutangnya. Di tengah-tengah rasa terkejut Mahes, Rajendra pun menelpon Mahes untuk mengolok-ngolok Mahes. Karena setelah perjuangan Mahes yang ingin membuat Rajendra membayar hutang-hutangnya, pada akhirnya perjuangan Rajendra hanya berujung sia-sia saja. Karena dengan kekuatan dan pengaruhnya, Rajendra bisa membuat Mahkamah Agung menangguhkan surat peringatan yang diberikan pihak bank kepada Rajendra. Sehingga dengan itu, meskipun Rajendra tidak membayar hutang-hutangnya yang 100 miliar itu, pihak bank tidak akan bisa menyita sedikit pun properti milik Rajendra, ungkap Rajendra. Tapi hal yang tidak disadari oleh Rajendra adalah dengan percakapannya tersebut membuat Kalafati kini mengetahui bahwa Rajendra memiliki hutang sebanyak 100 miliar ke salah satu bank dan Rajendra tidak mau melunasi hutangnya tersebut. Sehingga di sini Kalafati pun akhirnya mengerti tentang alasan mengapa Mahes bersikeras ingin menagih hutang 100 miliar terhadap ayahnya. Oleh karena itu, Kalafati pun mendatangi Mahes di penginapannya untuk memberikan cek perusahaan ayahnya kepada Mahes. Sehingga dengan begitu, Mahes bisa menuliskan jumlah hutang ayahnya di cek tersebut lalu mencairkan uangnya. Di mana dengan itu, maka Mahes akan bisa membayar seluruh hutang-hutang ayahnya ke bank seperti yang Mahes inginkan selama ini. కానీ నువ్వు ఇక్కడ ఉండడం సేఫ్ కాదు. Namun Mahes menolak ide yang diberikan oleh Kalafati. Karena dengan cara seperti itu, Mahes takut itu akan membahayakan Kalafati. Tapi meski begitu, dengan kejadian ini membuat Mahes menyadari bahwa Kalafati kini sudah mulai perhatian kepadanya. Sehingga Mahes pun bisa menyimpulkan bahwa Kalafati kini sudah benar-benar mencintainya. Dan Mahes yang pada dasarnya sejak awal sangat mencintai Kalafati, dia pun menjadi sangat bahagia. Sehingga di sini mereka berdua pun saling mengungkapkan perasaan dan akhirnya mereka pun berpacaran. Singkat cerita, di suatu hari, Kang Kohar yang baru pulang ke rumahnya setelah mengantar istrinya berobat ke rumah sakit, mereka pun dibuat sangat terkejut. Karena ketika mereka datang, rumah mereka sudah dalam keadaan terkunci. Di mana ternyata
itu adalah perbuatan dari pihak bank yang sengaja mengunci rumah Kang Kohar karena pihak bank ingin menyita rumah Kang Kohar. Karena telah 2 bulan, Kang Kohar tidak membayar cicilan hutangnya. Mendengar itu, Kang Kohar pun meminta keringanan lalu menjelaskan bahwa alasan mengapa Kang Kohar belum membayar cicilannya adalah karena Kang Kohar menggunakan uangnya untuk biaya pengobatan istrinya. Tapi pihak bank tidak mau tahu, bahkan menghina Kang Kohar dengan mengatakan bahwa Kang Kohar sangatlah bodoh karena telah menghamburkan uang-uangnya demi mengobati istrinya. Memangnya apa yang akan kau dapatkan dengan mengobati istrimu yang sudah tua ini? Daripada menghamburkan uangmu demi mengobati dia, lebih baik kau biarkan dia tewas, ungkap karyawan bank ini yang membuat Kang Kohar serta istrinya merasa sakit hati. Dan tiba-tiba datanglah Mahes yang tidak terima dengan ucapan para karyawan bank ini. Sehingga di sini Mahes pun menggaplok si orang ini lalu mengusir mereka semua. ఏమో ఈమెయిల్ రిక్వెస్ట్ Setelah para karyawan bank itu pergi, Mahes pun mengatakan kepada Kang Kohar bahwa dia akan melunasi seluruh hutang-hutang Kang Kohar ke bank. Namun di tengah-tengah obrolan mereka, para orang-orang bank pun kembali datang dengan membawa pasukan yang lebih banyak demi membalas perbuatan Mahes dan demi kembali menagih hutang kepada Kang Kohar. Melihat itu, Mahes pun meminta Kang Kohar untuk melakukan sesuatu, lalu dia pun pergi untuk menghadapi para karyawan bank tersebut. Dan tak lama setelah itu, Kang Kohar pun keluar dengan membawa sesuatu yang diminta oleh Mahes, di mana sesuatu tersebut adalah sebuah tulisan yang bertuliskan bahwa karyawan bank dilarang masuk ke rumah ini. Yang itu artinya, Mahes meminta Kang Kohar untuk tidak membayar dan tidak melunasi hutang-hutangnya. Melihat itu, para orang-orang bank ini pun marah, sehingga mereka pun berniat untuk menyerang Mahes. Namun bukannya menghajar Mahes, justru merekalah yang dihajar oleh Mahes dengan sangat mudah, lalu Mahes pun mengusir mereka semua. Di malam harinya, seluruh warga yang ada di tempat Kang Kohar serta Mahes tinggal berkumpul untuk menegur Mahes karena Mahes telah melakukan tindakan yang salah dengan menyuruh Kang Kohar menolak membayar hutangnya ke bank. Namun di sini, Mahes menjelaskan bahwa dia sengaja melakukan itu. Bahkan, di sini Mahes juga mengajak semua orang untuk memboikot bank dengan cara mengambil seluruh uang-uang mereka yang disimpan di dalam bank dan menolak membayar cicilan mereka ke bank selama Rajendra tidak mau membayar hutang-hutangnya yang 100 miliar itu. Maka dengan begitu, mereka akan bisa memaksa pihak pemerintah dan pihak bank untuk bertindak dan memaksa Rajendra untuk melunasi hutang-hutangnya. Karena ternyata cara yang digunakan oleh pemerintah dan pihak bank untuk menutupi kerugian atas tindakan para pengusaha besar seperti Rajendra yang tidak mau membayar hutang-hutangnya adalah dengan cara menaikkan cicilan dari para masyarakat kelas menengah di setiap tahunnya. Itulah sebabnya di setiap tahun cicilan dari para masyarakat selalu bertambah sebesar 50-100 rupiah. Semua itu dikarenakan karena pihak bank serta pihak pemerintah ingin menutupi kerugian akibat dari para pengusaha besar seperti Rajendra yang tidak mau membayar hutang-hutangnya. ఆఫీసర్లుగా చేసి రిటైర్ అయిన వాళ్ళ 50 100 పెరిగినా పెద్ద పట్టించుకోరన్నమాట. Mendengar itu, akhirnya para warga yang tadinya menentang Mahes, kini mereka pun mendukung aksi yang Mahes lakukan. Sehingga semua orang pun sepakat untuk memboikot bank sampai pihak bank serta pemerintah mau memaksa Rajendra untuk membayar hutang-hutangnya. Oleh karena itu, mulai di keesokan harinya, seluruh masyarakat ini pun langsung memasang tulisan penolakan terhadap bank seperti yang sebelumnya Kang Kohar lakukan. Bahkan, para masyarakat ini pun mulai mengajak para masyarakat yang ada di daerah lain untuk melakukan hal yang sama. Sehingga, pada akhirnya, seluruh masyarakat kota Vijag pun ikut mendukung aksi Mahes dan mulai memboikot seluruh bank yang ada di daerah mereka masing-masing. Di mana mereka mengambil seluruh uang mereka yang mereka simpan di bank dan menolak membayar cicilan hutang mereka kepada bank.
Dan orang-orang ini hanya akan kembali membayar cicilan mereka dan kembali menabungkan uang-uang mereka di bank jika Rajendra sudah bersedia membayar hutang-hutangnya ke bank yang sebesar 100 miliar itu. Sehingga dengan aksi tersebut, seluruh bank yang ada di kota Vizag kini sudah tidak mempunyai simpanan uang lagi. Dan hal tersebut langsung menjadi sebuah berita yang paling viral. Pemberitaan tentang aksi yang dilakukan oleh masyarakat kota Vizag akhirnya sampai kepada Menteri Keuangan. Dan menteri yang tidak mau kejadian tersebut berlangsung lama karena jika dibiarkan maka itu akan bisa menjatuhkan perekonomian negara dan bisa saja ditiru oleh masyarakat-masyarakat di kota lain. Si Pak Menteri pun langsung menelpon Rajendra dan mengancam Rajendra untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Jika tidak, maka Rajendra akan dikeluarkan dari partai. Oleh karena itu, di malam itu juga Rajendra langsung beraksi, di mana Rajendra langsung mengerahkan seluruh prajuritnya untuk menculik setiap anggota keluarga dari para pemboikot bank untuk memaksa keluarga mereka agar berhenti memboikot bank. Di mana hal itu membuat seluruh warga pun menjadi merasa sangat bingung. Karena kini mereka tidak punya pilihan lain selain berhenti memboikot bank agar keluarga mereka tidak celaka. Dan di tengah-tengah kebingungan para warga, datanglah Inspektur Oleh yang datang untuk membawa dan menangkap Mahes. Dengan alasan bahwa ada keluhan antisosial yang ditunjukkan kepada Mahes. Jadi, Mahes harus dibawa untuk dilakukan pemeriksaan. Tetapi ternyata Mahes tidak dibawa ke kantor untuk diperiksa, melainkan dibawa ke dalam hutan untuk disiksa dan dihabisi. Dan di tengah-tengah siksaan yang dilakukan oleh para polisi terhadap Mahes, datanglah Rajendra yang langsung memukuli dan memaki-maki Mahes. Karena selama ini, Mahes telah menyusahkan Rajendra. Setelah puas memaki-maki dan menyiksa Mahes, Rajendra pun pergi bersama Inspektur Oleh. Dan Inspektur Oleh menugaskan bawahannya untuk menembak dan menghabisi Mahes, lalu membuang mayatnya. Oleh karena itu, tepat di saat Rajendra pergi meninggalkan tempat tersebut bersama Oleh dan para anak buahnya, bawahan Oleh pun menembak Mahes. Singkat cerita, di keesokan harinya, seluruh warga pun sudah mengantri di depan bank untuk mulai menabung dan membayar cicilan mereka kembali demi menyelamatkan keluarga mereka yang diculik. Tapi di saat para petugas bank akan memasuki bank tempat mereka bekerja masing-masing, ternyata mereka tidak bisa melakukannya karena pintu gerbang dari seluruh bank yang ada di kota Vizag telah disegel. Dan di atas segel-segel tersebut terdapat stempel yang bertuliskan 1 rupiah, yang mana itu artinya orang yang telah menyegel seluruh bank-bank tersebut adalah Mahes. Mengetahui itu, Rajendra pun langsung menugaskan para anak buahnya untuk mendatangi salah satu bank dan mendobrak segel yang mengunci bank tersebut. Namun di saat para anak buah Rajendra mendatangi salah satu bank dan mendobrak segel yang mengunci bank tersebut lalu masuk ke dalam bank, Tiba-tiba mereka semua kembali terlempar keluar, di mana hal itu membuat para preman lain yang masih ada di luar menjadi sangat terkejut. Oleh karena itu, para preman ini pun masuk ke dalam bank untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dan ketika para preman ini masuk ke dalam bank, ternyata di sana sudah ada Mahes yang ternyata masih hidup dan kini sedang menyandra seluruh karyawan bank yang ada di kota Vizag. Sehingga dengan begitu, meskipun para masyarakat kini bersedia untuk membayar kembali cicilan mereka, tapi mereka semua tidak akan bisa melakukannya karena tidak akan ada satupun karyawan bank yang akan melayani mereka. Dan dari sini, akhirnya kita pun bisa mengetahui bahwa bawahan Oleh yang ditugaskan untuk menembak Mahes, dia tidak melakukannya karena para polisi ini merupakan para polisi yang jujur, yang juga tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Rajendra yang tidak mau membayar hutang-hutangnya. Sehingga, alih-alih menghabisi Mahes,
mereka malah mendukung aksi yang dilakukan oleh Mahes. Sehingga di sini mereka pun meminta Mahes untuk menyelesaikan tugas Mahes, yaitu Mahes harus memastikan kalau Rajendra akan membayar seluruh hutang-hutangnya. Dan untuk membuat Rajendra serta Oleh mengira bahwa mereka telah menembak Mahes, si polisi ini pun menembakkan pistolnya ke udara. Dan setelah itu, mereka pun melakukan hormat kepada Mahes sebagai tanda bahwa mereka sangat respek serta mendukung aksi yang dilakukan oleh Mahes. Dan begitulah cerita yang sebenarnya. Sehingga dengan begitu, Mahes pun selamat dan bisa meneruskan aksinya untuk memaksa Rajendra agar mau membayar hutang-hutangnya. Dan para preman anak buah Rajendra yang mengetahui itu, mereka pun langsung berlari untuk menyerang dan menghabisi Mahes agar mereka bisa segera menyelesaikan semua ini. Oleh karena itu, pergedebukan pun terjadi. Dan lagi, seperti biasa, dengan kekuatan dan kehebatan serta dengan kemampuannya yang sangat luar biasa, Mahes bisa menghajar seluruh anak buah Rajendra dengan mudah. Bahkan, dengan pukulan dan tendangannya, Mahes bisa dengan mudah mementalkan, melemparkan, dan menerbangkan para anak buah Rajendra yang ingin menyerang dan menghabisinya. Sehingga pada akhirnya, Mahes pun bisa meratakan seluruh anak buah Rajendra ini. Sementara itu di luar bank, Rajendra pun datang dengan membawa pistol dan berniat menembak dan menghabisi Mahes. Namun sebelum bisa memasuki bank, para masyarakat yang ada di luar bank menghalangi Rajendra dan mengeroyoknya. Karena mereka semua sudah sangat kesal kepada Rajendra yang selama ini selalu sok berkuasa dan selalu berbuat seenaknya. Bahkan orang-orang ini berniat untuk menghabisi Rajendra. Namun untunglah Mahes keburu datang dan menyelamatkan Rajendra lalu membawanya pergi. Namun para masyarakat yang emosinya sudah sangat meledak-ledak, mereka yang sudah sangat membenci Rajendra pun terus berusaha mengejar Rajendra dan mencoba untuk menghabisinya. Di mana hal itu membuat Rajendra merasa shock dan terkena mental, karena dia tidak menyangka masyarakat sebenci itu kepadanya. Tapi untungnya, Mahes bisa pergi melarikan diri dan menyelamatkan Rajendra. Setelah sampai di pinggiran kota Vizag dan setelah meloloskan diri dari kejaran orang-orang, Mahes pun menasihati Rajendra agar dia mau membayar hutang-hutangnya. Karena dengan kekayaan Rajendra sekarang ini, 100 miliar bukanlah uang yang banyak bagi Rajendra. Lalu, Mahes pun mengatakan bahwa perbuatan Rajendra selama ini telah menyusahkan banyak orang. Karena untuk menutupi kerugian atas pinjaman Rajendra, pihak bank menutupinya dengan menaikkan cicilan terhadap orang-orang di setiap tahunnya. Setelah itu, Mahes pun mengatakan, "Pak, jika kau yang merupakan pengusaha besar saja tidak mau membayar cicilan hutang-hutangmu padahal penghasilanmu sangatlah besar, maka coba bayangkan nasib masyarakat kecil dengan penghasilan yang kecil dan harus membayar cicilan hutang-hutang mereka. Bayangkan betapa terbebaninya mereka dengan hutang-hutang mereka sendiri. Apalagi mereka juga harus menanggung kerugian atas tindakanmu yang tidak mau membayar hutang-hutangmu. Jadi aku mohon, mulai saat ini jadilah pribadi yang lebih baik. Jadilah orang yang tidak merugikan orang lain. Karena kau sendiri kini sudah merasakan kalau disusahkan orang lain itu tidaklah enak," ungkap Mahes yang membuat Rajendra terdiam dan akhirnya menyadari akan kesalahannya. Setelah itu, Mahes pun mengatakan bahwa sejak awal Mahes tidak pernah berniat untuk mencelakai Rajendra. Itulah sebabnya Mahes menyelamatkan Rajendra dari masyarakat yang ingin mengeroyoknya. Dan Mahes menjelaskan bahwa sejak awal misi Mahes adalah Mahes ingin menjadikan Rajendra menjadi pribadi yang lebih baik. Mahes ingin Rajendra menjadi warga negara yang baik, yang tidak pernah merugikan negara dan masyarakat. Dan Mahes ingin Rajendra menjadi seorang ayah yang bertanggung jawab dan bisa mendidik anak-anaknya dengan benar. Sehingga nantinya, anak-anak Rajendra tidak akan tumbuh menjadi orang manja seperti Kalafati sebelumnya, ungkap Mahes yang kemudian berlalu pergi.
Dan atas apa yang dilakukan oleh Mahes, Rajendra pun akhirnya mau melunasi seluruh hutang-hutangnya, lalu dia pun meminta maaf atas perilakunya selama ini yang telah merugikan banyak orang. Dan setelah Rajendra akhirnya mau mengakui kesalahannya dan mau melunasi hutang-hutangnya, Raja Kumari pun akhirnya dibebaskan dari dalam penjara. Dan sesaat setelah dia dibebaskan, Raja Kumari pun menghampiri Mahes untuk berterima kasih kepada Mahes atas apa yang dilakukan oleh Mahes. Karena berkat Mahes, kini Raja Kumari telah dibebaskan. Lalu, Raja Kumari pun mengatakan, "Kau rela melakukan semua ini dan menolongku dari semua masalah-masalahku. Padahal, kau tidak mengenal aku sama sekali. Jadi, sekarang coba jelaskan sebenarnya siapa dirimu. Karena aku ingin mengenalmu, orang yang telah menolongku," ungkap Raja Kumari. Dan alangkah terkejutnya Raja Kumari ketika Mahes mengatakan bahwa Mahes adalah anak dari salah satu customer Raja Kumari yang tewas karena bundir. Di mana hal itu membuat Raja Kumari menjadi sangat terkejut. Sehingga di sini terungkaplah sebuah fakta bahwa karyawan bank yang tidak mau memberikan keringanan kepada ayah Mahes dan ingin menyita seluruh properti ayah Mahes di awal film ternyata adalah Raja Kumari. Dan karena Raja Kumari tidak mau memberikan keringanan itulah, orang tua Mahes pun memutuskan untuk melakukan bundir. Bahkan orang yang memimpin pelelangan terhadap rumah ayah Mahes juga adalah Raja Kumari. ఈ సంవత్సరం పంటలన్నీ పూర్తిగా ఆపయ్యా పంటలు సరిగా Mendengar kenyataan tersebut, Raja Kumari pun menangis dan menyesali perbuatannya. Karena ternyata orang yang telah menyelamatkannya merupakan anak dari seseorang yang dulu meninggal akibat ketegasannya yang tidak mau memberikan keringanan. Namun di sini, Mahes mengatakan bahwa Raja Kumari tidak usah bersedih. Karena bagaimanapun, Raja Kumari tidaklah bersalah. Karena Raja Kumari hanya melakukan tugasnya, ungkap Mahes yang kemudian berlalu pergi. Singkat cerita, Mahes pun telah kembali ke Amerika dan kembali bekerja di kantornya. Dan ketika Mahes sedang mengobrol dengan Kishore, alangkah terkejutnya Kishore ketika datang Kalavati yang ingin menghampiri Mahes. Sehingga Kishore pun memarahi dan memaki-maki Kalavati karena Kishore tidak tahu kalau kini Kalavati dan Mahes telah berbaikan dan telah kembali berpacaran. Dan Kishore pun harus kembali dibuat terkejut ketika dia melihat Mahes menggendong Kalavati dengan mesra. Sehingga di sini Kishore pun merasa sangat bingung dengan apa yang sudah terjadi dan mengapa Mahes mau-maunya memaafkan Kalavati yang jelas-jelas sudah menipunya. Dan bersamaan dengan kebingungan Kishore, film pun sudah berakhir. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini ya lur. Terima kasih bagi dulur-dulur yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya lur. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.